Kita bahas dulu dari Manchester City, di mana tadi tidak terlampau banyak yang berubah. Kemudian pelatihnya juga masih ada, Pep Guardiola. Tapi ada pemain di sana yang kemudian ini dijual ya oleh Manchester City. Ada Julian Alvarez yang dijual dengan harga selangit, begitu ya. Bagaimana Bung melihat ini? Apakah kemudian Julian Alvarez ini, dengan berpindahnya Julian Alvarez ini akan mempengaruhi begitu besar juga kepada Manchester City? Julian Alvarez kalau dilihat dari sisi performa di timnya, memang dia belum ketika bersama dengan Manchester City bisa dikatakan tidak bisa sepenuhnya menembus persaingan di lini depan. Karena tadi sama sempat mengatakan ada namanya Erling Haaland yang justru menjadi tumpuan. Nah, ketika Alvarez memutuskan pindah, sebenarnya dia punya potensi untuk berkembang dengan Manchester City, apalagi dia ditangani oleh pelatih sekaliber Pep Guardiola. Tapi kadang seorang pemain itu membutuhkan waktu, dia membutuhkan kesempatan lebih banyak untuk bermain dalam sebuah pertandingan. Tujuannya adalah dia jelas tidak mau hanya sekedar menjadi pengganti di bangku cadangan. Nah, Alvarez memutuskan untuk dia pindah ke Atletico Madrid supaya dia mendapatkan jam terbang. Dia ingin lebih banyak bermain supaya pertama tentu akan memperbaiki performa dia sebagai seorang pemain. Yang kedua bisa meningkatkan nilai dia ketika nanti mungkin ada bursa transfer berikutnya. Yang ketiga tentu akan menjadi pertimbangan untuk dia bisa memperkuat timnas. Nah, tiga elemen ini yang membuat kemudian Alvarez memutuskan untuk dia lebih memilih pindah ke Atletico Madrid. Tujuannya jelas mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Tapi apakah ini kemudian akan mengganggu Manchester City? Kok saya tidak melihat betul bahwa dia akan mengganggu, kemudian kepergian dari Alvarez itu akan mengganggu penampilan dari Manchester City. Manchester City selalu punya solusi terkait dengan ketika mereka kehilangan pemain. Entah itu pemain tengah, entah itu pemain belakang, apalagi seorang pemain depan. Dan di sana masih ada seorang Erling Haaland yang tetap bisa menjadi tumpuan, yang selalu menjadi mesin gol. Jadi ketika Alvarez pergi, menurut saya tidak akan terlalu banyak perubahan di komposisi dari Manchester City. Mereka tetap sebagai kandidat utama bisa menjadi juara Liga Inggris di musim depan. Bung, kita bicara soal bursa transfer ini, betul nggak nih kalau bursa transfer itu sekarang trennya tidak lagi klub itu beli pemain yang senior atau sudah berpengalaman dengan harga mahal. Sebetulnya trennya itu lebih banyak sekarang klub yang membeli pemain muda, begitu. Bahkan seperti Real Madrid, Manchester City juga kayaknya nggak mau ya keluarin uang terlampau banyak untuk pemain yang di atas 23 tahun misalkan, yang dibeli yang muda-muda. Apakah ini betul ada tren seperti ini? Apakah ini juga untuk menyesuaikan dengan permainan soccer game modern saat ini? Seperti apa Bung melihatnya? Ada beberapa alasan ya ketika kemudian sekarang ini transfer lebih banyak melibatkan pemain-pemain muda. Pertama, kalau kita lihat secara keseluruhan memang harga pemain ini sekarang sudah agak keterlaluan. Nilainya terlalu fantastis. Sementara bisnis sepak bola tidak bisa dikatakan sepenuhnya menguntungkan. Dan pemain-pemain muda pun nilai mereka sebenarnya sudah sangat tinggi sekali. Seperti taruhlah, bayangkan misalnya pemain-pemain yang kemudian mereka belum genap 20 tahun, mereka belum genap 25 tahun, tapi nilainya sudah ratusan juta euro. Dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang membuat klub harus mulai berhitung bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan pemain yang punya kualitas, tapi nilainya belum terlalu tinggi. Nah, yang dilakukan oleh beberapa tim, termasuk Manchester City, Chelsea, Arsenal, mereka punya talent scouting, yang kemudian mereka mencari pemain-pemain yang usianya masih muda, mereka punya potensi yang kemudian mereka dikembangkan. Pengembangan pemain ini ada beberapa cara dilakukan. Pertama, mereka masuk pada tim reserve atau tim cadangan di masing-masing klubnya. Atau kemudian mereka juga bisa dititipkan di akademinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa dititipkan pada tim yang disebut sebagai tim sister team. Sister team adalah tim yang kemudian mereka secara kepemilikan dalam tanda kutip, mereka masih dalam satu perusahaan yang sama, tapi dalam kompetisi yang berbeda. Nah, ketika misalnya Manchester City membeli pemain, misalnya taruhlah pemain A, pemain ini punya potensi, tapi masih muda, dan dia butuh banyak jam bermain. Nah, Manchester City biasanya akan meminjamkan terlebih dahulu kepada tim yang punya ikatan atau punya kepemilikan yang sama dengan Manchester City, tapi di liga lain. Nah, setelah pemain ini kemudian memperlihatkan mulai bermain bagus, berkontribusi, punya kematangan, kemudian dia sudah memiliki menit bermain yang bagus, dan dianggap cocok dengan tim atau kemudian dengan pelatih kepala, maka itu kemudian direkrut kembali untuk kemudian memperkuat tim utama seperti Manchester City. Proses ini memang tidak kemudian bisa berlangsung dengan cepat, atau kemudian ini juga kemudian tidak selalu semuanya bisa berjalan dengan sesuai keinginan. Tapi investasi itu bisa menekan bagaimana pembelian, bisa membuat juga bisa bagian dari bisnis untuk investasi jangka panjang, karena kalaupun misalnya pemain itu tidak bisa dalam performa terbaik, setidaknya bisa dijual ke klub yang lebih membutuhkan dan mungkin nilainya juga lebih tinggi seperti Alvarez.